Oke, kita mulai yang pertama yaitu pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Secara gampangnya di sini ada peraturan, tapi perusahaan itu tidak mematuhi atau melanggar aturan tersebut. Nah, di sini nanti perusahaan akan menerima risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui pembaruan tentang ketentuan dan peraturan serta disiplin pelaksanaan. Nah, di sini perusahaan itu harus up to date tentang pembaruan peraturan di suatu negara. Serta di sini perusahaan juga harus disiplin pelaksanaannya. Jangan sampai ini udah up to date tapi tidak disiplin, itu sama aja nanti akan terkena risiko kepatuhan. Lalu bentuk dari risiko ini tuh apa sih? Bentuk dari risiko ini adalah ketidakmampuan perusahaan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan atau ketentuan otoritas lainnya. Contoh di sini adalah kasus kekalahan Citibank di pengadilan pada bulan September tahun 2009. Setelah pengertian risiko kepatuhan, di sini ada sumber-sumber dari risiko kepatuhan. Yang pertama adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan. Di sini, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen terhadap pemegang otoritas, termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya itu kan semakin besar pelanggaran yang kita lakukan, itu akan semakin besar pula sanksi yang akan kita terima. Dengan begitu, kita tahu jenis dari pelanggaran itu apakah berat, sedang, atau ringan. Yang kedua adalah frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan. Nah, frekuensi ini bersifatnya historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Apakah pelanggaran yang dilakukan itu berulang dan atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan yang signifikan, teman-teman. Yang ketiga atau yang terakhir dari sumber-sumber risiko kepatuhan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Nah, contoh dari aktivitas perusahaan ini adalah aktivitas ekspor dan impor. Nah, di sini perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku umum, jadi tidak bisa melakukan hal seenaknya sendiri. Contoh lain di sini adalah pelanggaran ketentuan International Swap and Derivative Association atau ISDA dan juga Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCP. Setelah membahas tentang pengertian risiko kepatuhan dan juga sumber-sumber dari risiko kepatuhan, kini kita akan membahas tentang tujuan utama manajemen risiko kepatuhan. Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan adalah meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar ketentuan yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, diharapkan nih dengan adanya manajemen risiko, ini bisa meminimalkan risiko kepatuhan yang terjadi. Karena jika risiko ini dibiarkan, nantinya citra perusahaan itu akan jelek dan tidak ada lagi orang yang percaya terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko kepatuhan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan, dan yang keempat ada sistem pengendalian intern. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Puspitasari. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi yaitu harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas pada sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Adapun kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya, yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan perusahaan.
Yang kedua, Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pengawasan atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang pertama yaitu merumuskan strategi guna mendorong terjadinya budaya kepatuhan. Yang kedua, merumuskan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. Yang ketiga, menetapkan sistem atau prosedur kepatuhan yang akan dilakukan untuk menyusun kepatuhan dan pedoman internal perusahaan. 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang akan dilakukan perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Meminimalkan risiko kepatuhan perusahaan. Penetapan aktif Dewan Komisaris, ada sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Ada ketetapan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan dan pejabat perusahaan. Yang terakhir ada tingkat perputaran karyawan dan pejabat perusahaan yang menduduki posisi strategis, kecukupan program pelatihan, kecukupan kompetensi komisaris dan direksi, serta tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha dengan toleransi risiko. Penetapan aktif Dewan Komisaris. Yang terakhir adalah organisasi manajemen risiko kepatuhan. Perusahaan diharapkan memiliki satuan kerja kepatuhan yang mampu, yang pertama, membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha. Yang kedua, memiliki program kerja tulis. Dan ada yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko kepatuhan. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi efektivitas. Mengevaluasi aktivitas ada yang kecukupan, kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melakukan tinjauan atau merekomendasi pembaruan. Yang terakhir, melakukan upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Yang terakhir yaitu limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Perusahaan seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko ini. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur. Penyusunan kebijakan dan prosedur harus sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, ketetapan penetapan limit. Yang kedua, kebijakan mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit. Yang ketiga, penetapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala. Kelima, kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru. Yang keenam, ketetapan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Yang terakhir, kecukupan laporan dan sistem
data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data. Nah, yang terakhir, pengertian dari limit. Perusahaan harus menetapkan remit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi tinggi, dan strategi kooperasi keseluruhan, dan memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk menyerap eksposur risiko yang timbul dan kepatuhan pada ketentuan eksternal yang berlaku. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, ada identifikasi risiko kepatuhan. Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang harus meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti jenis dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan, kemudian jumlah atau volume dan materialitas ketidakpuasan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Yang kedua, pengukuran risiko kepatuhan. Dalam mengukur risiko kepatuhan, kita dapat menggunakan indikator atau parameter yang berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggan terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak terhadap kepatuhan perusahaan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Yang ketiga, ada pemantauan risiko kepatuhan. Dalam satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi perusahaan, baik sewaktu pada saat terjadinya risiko atau secara berkala. Yang keempat, ada pengendalian risiko kepatuhan, di mana perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang perusahaan berada. Yang terakhir, ada sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Dalam aspek risiko kepatuhan mencakup laporan dan informasi mengenai eksposur risiko kepatuhan. Laporan dan informasi eksposur risiko kepatuhan mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur penetapan limit. Yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko, aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang ditetapkan setidaknya mencakup 10 ketetapan yang berlaku. Yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko kepatuhan. Yang ketiga, penetapan jenis pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha. Yang kelima, pelapor keuangan dari kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional perusahaan. Yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen risiko. 9. Dokumentasi lengkap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit. Dan yang terakhir ini adalah verifikasi dan kaji ulang yang berkala terhadap penanganan kelemahan perusahaan yang bersifat material dan tindakan pimpinan perusahaan untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.